Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai usul fikih, mengenai perspektif usul fikih dan fikih. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang usul fikih, tetapi kita akan mempelajari tentang perspektif usul fikih dan fikih mengenai bertayamum, tetapi orang itu tidak memiliki tangan. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai bertayamum. Jadi tayamum itu apa sih? Tayamum adalah mengusapkan debu pada wajah dan pada kedua tangan sebagai ganti daripada wudhu, dan bisa juga mandi besar juga bisa. Jadi kapan sih kita harus bertayamum dan kapan itu diisyaratkan, ketika apa dulu Rasul itu mengisyaratkan? Jadi tayamum itu dulu diisyaratkan pada tahun 6 Hijriah. Jadi bertepatan dengan peristiwa perang Bani Mustalik. Jadi ketika itu mungkin saya akan memberikan sedikit dalilnya ya. Akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tayamum yang baik. Oke. Bagaimana sih caranya tayamum? Kapan sih boleh melakukan tayamum? Nah, ada beberapa waktu kita boleh bertayamum. Untuk yang pertama itu jikalau ketika udah waktu masuk sholat tetapi kita belum mendapatkan air, itu kita boleh tidak melakukan wudhu tapi melakukan tayamum, karena itu sudah masuk waktu sholat dan itu kita tidak mendapatkan air. Seperti itu kita boleh untuk melakukan tayamum. Jadi untuk yang kedua, apa sih kondisi gimana kita boleh nggak tayamum? Nah, apabila jika kita sakit, ya kan, kita sakit dan tidak boleh terkena air, itu kita boleh untuk melakukan tayamum. Kita boleh melakukan tayamum jikalau kita sakit dan ketika kita kena air itu kita mungkin bisa lebih sakitnya tuh. Misalnya kita sakit gatal dan gatalnya itu tidak boleh mengenai air. Nah, itu kita boleh melakukan tayamum. Kita merubah air itu menjadi debu seperti itu. Itu boleh sekali. Karena itu syar'i kan alasannya. Terus itu udah dua tuh tadi. Kapan aja sih kita nggak boleh? Kita boleh melakukan tayamum. Itu yang pertama, ketika tidak ada air dan ketika itu waktunya sudah masuk waktu sholat. Untuk yang kedua, itu ketika kita sakit dan ketika kita kena air itu sakit kita bisa nambah, itu kita boleh untuk melakukan tayamum. Nah, syarat-syarat tayamum itu ada berapa sih syarat tayamum? Syaratnya itu yang pertama, jikalau kita tidak udah berusaha ini tapi kita tidak mendapatkan air, nah itu kita boleh banget untuk bertayamum, boleh sekali. Terus mungkin akan saya ada 4 rukun tayamum. Ya, ada 4 rukun tayamum.
Untuk yang pertama, kita harus membaca niat. Niatnya gimana sih bacanya? Nawa itu tayamuma li istibahatis sholati badalan minal wudu'i lillahi ta'ala. Itu niatnya. Gimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawa itu tayamuma li istibahatis sholati badalan minal wudu'i lillahi ta'ala. Itu seperti itu. Untuk yang pertama, kita harus mengambil debu yang suci dulu, dan setelah itu kita mengusap wajah. Nah, mengusap wajah dengan terkena semua. Ini misalnya, itu mengusap wajah. Dan untuk selanjutnya ini mengusap kedua tangan. Ketika kita sudah mengusap wajah, kita langsung mengusap dua tangan. Nah, untuk yang rukun terakhir yakni kita berurutan. Jangan sampai kita mengusap tangan dulu, ya kan, baru mengusap wajah. Tidak, kita harus berurutan. Dari yang pertama tadi saya ulangin. Yang pertama itu niat, mengusap wajah, terus mengusap kedua tangan, dan setelah itu langsung membaca doa setelah wudhu itu. Jadi seperti itu. Ulangin lagi ya. Niat, mengusap wajah, mengusap kedua tangan. Nah, langsung aja kita menuju ke materinya. Nah, gimana sih? Kan di sini kan disyariatkan. Kita di sini sudah di rukun tayamumnya kan, bahwasanya di situ mengucap tangan. Bagaimana kalau misalnya kita tidak memiliki tangan? Nah, jikalau kita tidak memiliki tangan, kita bisa setelah niat, ya kan? Setelah niat itu kita bisa meminta ke bantuan teman, itu bisa. Minta bantuan teman itu gimana sih caranya? Minta bantuan temannya, ini teman kita yang melakukan tayamum, dan itu untuk kita itu bisa, ya kan? Dan bisa juga kalau misalnya tergantung tangannya patahnya di mana dulu. Kalau misalnya masih di sini kan masih bisa di pergelangan. Kalau udah sampai habis, ya kan? Itu tadi bisa minta bantuan kepada teman, itu bisa banget, ya kan? Kita bisa minta bantuan ke orang lain. Kalau misalnya tadi kan itu yang paling susah ya. Kalau misalnya ada yang lebih mudah, menggunakan bagian tubuh lain. Menggunakan bagian tubuh lain gimana sih? Kita bisa menggunakan kaki untuk bertayamum, bisa. Misalnya tangannya buntung sampai ke sini lah ya, pergelangan yang sini. Kita bisa itu menggunakan kaki, bisa untuk meraup muka, kan mungkin bisa juga ya, raup ya, untuk membasuh muka dengan debu kan bisa menggunakan kaki jikalau kita tidak ada tangan. Jadi kesimpulan dari saya, apakah boleh sih orang yang tidak memiliki tangan bertayamum? Wah, sangat boleh. Gimana tadi caranya? Pertama, kita bisa menggunakan anggota tubuh lain. Kaki itu bisa. Pilihan lain kan kaki bisa. Nah, kalau misalnya sudah kayaknya susah menggunakan kaki, kita bisa membantu bantuan orang lain dengan cara kita meminta orang lain untuk bertayamum dengan niat diri kita, untuk kita. Jadi orang lain yang bertayamum, kita yang dapat tayamumnya. Seperti itu.